Seorang gadis muda ditemukan tewas di kamar nasabahnya usai menagih utang. Apakah sang nasabah yang bertanggung jawab atas kematian korban dan apa yang menyebabkan korban terbunuh? Saksikan berkas Buser, cerita Algojo pembunuh dua wanita. Ambulans dan mobil unit identifikasi Inavis ada di depan sebuah rumah di kampung Cikoronjo, Desa Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 3 Februari lalu. Warga pun terlihat berkelompok-kelompok ada di sekitar rumah itu, ingin tahu apa yang terjadi. Rupanya di rumah warga itu, seorang gadis muda ditemukan tak bernyawa di dalam sebuah kamar dengan kondisi yang memprihatinkan, tertelungkup, ditutupi spring bed dengan kondisi penuh luka memar. Korban belakangan diketahui bernama Sri Pujianti, 22 tahun, dan diduga tewas akibat dibunuh pemilik rumah. Kematian korban menyebabkan kerabatnya syok. Penemuan jasad korban bermula adanya informasi hilangnya korban saat tengah menagih utang di wilayah itu Senin sore. Ketua RT setempat bersama rekan korban langsung datangi rumah orang yang terakhir ditagih utang oleh korban. Saya tanya, ada apa ini malam-malam tengah satu ke rumah saya? Ini saya Pak RT minta cari solusi karyawan saya di titik ini dari jam 3 lost contact sama saya juga, kata orang bank gitu. Ya udah, saya nggak panjang lebar, langsung ke sini Pak ya? Langsung pulang ke rumahnya si pelaku. Mas, maaf ya, saya bukan nggak percaya sama si Mas. Saya pengen geledah rumah si Mas di dalam. Biar disaksiin ke pihak bank. Cuman kata saya doang kan saya nggak enak, biar ada saksinya. Ayo Mas, ikut Mas, kata saya ke pihak korban. Pas saya geledahin, pas saya nemuin kasur lantai sama bantal, saya lempar. Terus ada spring bed di pinggir tembok, saya buka, ternyata ada korban di situ. Ya udah, saya udah ngelihat itu, saya nggak sempat meriksa korban, cuman sempat ngelihat doang. Langsung si pelakunya itu di belakang saya langsung loncat, saya langsung kejar. Temuan ini ditindaklanjuti oleh polisi dan pelakunya diamankan. Kalau menurut keterangan dari pelaku, katanya siang, tapi kita baru dilaporkan pukul 01.30 dan lanjut kami langsung ke TKP. Betul ada satu orang jenazah sepertinya perempuan yang sudah meninggal dunia. Pelakunya laki-laki, sudah diamankan. Usai diidentifikasi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Pergi dari rumah, mencari nafkah, bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam di kawasan Bekasi, nasib Sri Pujianti, 22 tahun, begitu tragis. Kembali ke kampung halamannya, di Kampung Endrek, Desa Bendungan, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diantar ambulans dengan kondisi tak bernyawa. Betapa hancur hati keluarga yang ditinggalkan. Begitu jasad korban memasuki rumah duka, kesedihan begitu terasa. Keluarga minta agar pelaku diproses setimpal dengan perbuatannya. Mohon perkara ini diusut dengan tuntas, agar pihak keluarga jangan sampai ada pertanyaan hal yang tidak diinginkan. Makanya saya sebagai pihak keluarga mohon kepada pihak yang terkait, khususnya istilah kepolisian, untuk mengusut orang tersebut atau pelaku tersebut. Jenazah Sri Pujianti akan dimakamkan di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumah korban. Kematian Sri Pujianti membuka tabir kejahatan lain. Sebuah rumah di kampung Cikoronjo, Desa Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diperiksa sejumlah aparat keamanan.
Petugas kepolisian dari tim identifikasi Polres Metro Bekasi dan tim forensik Mabes Polri membongkar septic tank di belakang rumah itu. Dan misi ini ternyata berkait erat dengan kasus pembunuhan Sri Pujianti, penagih utang koperasi simpan pinjam yang ditemukan tewas di rumah warga di kampung Cikoronjo. Setelah dilakukan penggalian di septic tank sedalam 2 meter dan lebar 1 meter itu, polisi menemukan jasad seorang perempuan. Peristiwanya bukan bermula dari ini, bermula dari peristiwa yang pertama yang terjadi pada tanggal 4 Februari tentang dugaan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban yang pegawai koperasi atau bank yang keliling itu. Tersangka juga mengakui ternyata pada tahun 2022, khususnya awal November 2022, melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya. Jadi tersangka ini memiliki 2 istri. Istri yang pertama nikah siri, istri yang kedua ini malah yang nikah resmi, yang almarhum ini si Almaida ini nikah resmi. Kerangkanya masih ditemukan secara utuh, termasuk pakaian korban dari, mohon maaf, jaket korban, pakaian dalam korban, serta baju korban masih utuh ditemukan di tempat kejadian perkara. Jadi sama persis yang disampaikan oleh tersangka bahwa pada saat dimasukkan ke sapi tank menggunakan jaket, pakaian secara lengkap masih ditemukan secara keseluruhan. Jasad yang sudah berupa tulang belulang lengkap dengan semua pakaian menyertainya dievakuasi polisi. Ditemukannya jasad Almaida setelah interogasi polisi atas Sunardi yang ditangkap usai membunuh Sri Pujianti yang menagih utang ke rumah pelaku. Sunardi mengaku membunuh istrinya dan menguburnya ke dalam septic tank di belakang rumah. Cara pelaku menghabisi nyawa kedua korbannya serupa dengan mencekik leher korban dengan kain hijab yang mereka kenakan. Jasad Almaida lalu dibawa ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Di tengah keramaian orang yang berkerumun di TKP tempat ditemukannya jenazah seorang perempuan, datang seorang lelaki muda mencari ibu kandungnya yang hilang 2 tahun lalu. Ibu lelaki muda itu menikah dengan Sunardi selama 4 tahun, namun tiba-tiba hilang tanpa kabar 2022 silam. Ia masih berharap bukan ibunya yang menjadi korban kejahatan Sunardi. Tiba-tiba menghilang, nggak ada kabar atau gimana? Nggak ada kabar. Itu di 2 tahun yang lalu. Pernah cari kemana aja? Sudah kemana aja saya. Apa ada pulang sini juga. Diusir sama istri yang sini. Sempat nyari ke sini abang? Pernah sini udah. Waktu itu pelaku mengatakan apa waktu menanyakan ibu? Nanya ke istrinya bilangnya kerja di Karawang. Tapi sini lagi dia di Karawang. Tapi saya nggak percaya, saya terus. Berarti dengan kejadian ini sendiri curiga gitu dengan bahwa almarhum ibu apa itu tersangka sendiri saya bilang sendiri dia. Harapannya sendiri seperti apa? Harapannya tidak ada. Bukan ibu ya. Bukan ibu. Namun harapan Edi tak mungkin terwujud karena memang sang ibunda Almaida yang menjadi sasaran kekejaman ayah tirinya Sunardi. Ternyata kematian Almaida masih meninggalkan tanda tanya besar di benak keluarga, terutama anak korban. Edi yang akhirnya menyadari bahwa ibunya telah menjadi korban kekejaman ayah tirinya berkisah di rumah duka di perumahan kota Serang Baru, Desa Sukaragam, Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Sebelum hilang tanpa jejak, ibunya sempat menggadaikan tanah senilai puluhan juta rupiah dan membawa sejumlah barang berharga. Sama adik bilangnya ngurus dokumen rumah. Dan dari situ udah hilang, itu bawa uang hasil nggak ada rumah, nggak ada sekitar rumah, itu bawa uang, tahu nggak pulang lagi. Gitu. Total uangnya berapa mas? Yang mas? Sekitar itu 50 juta. Oh, berarti ibu hilang itu sempat membawa uang. Bawa uang. Selain uang ada motor atau apa mas? Dokumen motor, HP, dompet, namanya KTP, perhiasan, kalung, cincin. Sang anak curiga kematian ibundanya erat dengan harta benda yang dibawa korban sebelum ditemukan tewas. Anak korban berharap agar pelaku segera dihukum seberat-beratnya, setimpal dengan kekejamannya. Saat ini jasad korban berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, dan rencananya almarhumah akan dimakamkan di kampung halamannya di wilayah Banyumas, Jawa Tengah.
Lalu, seperti apa rupa pria berdarah dingin yang telah membunuh seorang gadis penagih utang dan juga istri sahnya? Inilah dia, Sunardi, pria berusia 44 tahun yang berprofesi sebagai kuli bangunan ini, awal ditagih utang oleh seorang gadis penagih utang Sri Pujianti sebesar 2,5 juta rupiah. Tersangka yang tak punya uang untuk mencicil kesal, menarik kerudung korban dari belakang dan memasukkannya ke dalam rumah. Tersangka lalu mencekik korban hingga tewas. Kasus ini membuat rahasia lama Sunardi yang menyimpan rapat-rapat pembunuhan terhadap istrinya Almaida tahun 2022 lalu terbongkar. Pengakuan tersangka, ia membunuh karena menduga istrinya selingkuh dengan teman tersangka. Kasus pembunuhan sadis yang menimpa gadis muda penagih utang Sri Pujianti dan juga Almaida, istri tersangka, masuk babak baru. Aparat Polres Metro Bekasi menemukan fakta baru. Tersangka ingin menguasai harta benda gadis penagih utang itu. Untuk yang terhadap karyawati selain 338 juga kita terapkan pasal pencurian dengan kekerasan atau 365 KUHP karena ternyata ada barang-barang korban saudari SP itu yang telah dipindah tangankan seperti sepeda motor, kemudian yang sudah dipindah tangankan, kemudian ada barang seperti tas atau dompet dan handphone yang sempat dikuasai oleh tersangka. Walaupun saat ini sudah bisa kita amankan juga. Di kasus pembunuhan lainnya, diduga ada motif penguasaan harta korban juga. Tersangka panik karena sang istri Almaida kerap menanyakan sertifikat rumah yang sudah dibalik nama oleh tersangka. Jadi, motif alasan perselingkuhan sang istri diduga hanya alasan tersangka yang mengada-ada. Terkait dengan yang pembunuhan di tahun 2022 yang pada pendalaman kami di awal itu motifnya adalah cekcok rumah tangga saja, ternyata di situ juga ada materi bahwa si pelaku ini sempat didesak oleh korban mengenai sertifikat tanah yang sudah diatasnamakan kepada tersangka, tapi sebelumnya adalah atas nama daripada suami korban. Sunardi memang sempat berhasil menyembunyikan kejahatannya di tahun 2022. Namun bangkai yang ia tutup rapat-rapat itu akhirnya tercium juga. Kejahatan sadis Sunardi atas kedua korbannya terancam pasal berlapis, pasal 338 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan pasal 365 dengan ancaman hukuman penjara 9 tahun.